Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi terkait upaya hukum ya, insya Allah yang terhormat teman-teman semua dan Bapak dosen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum walaupun waktunya cuma 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara tentang upaya hukum, kita akan berbicara tentang definisi terlebih dahulu. Menurut Profesor Sudikno Mertokosomo dijelaskan bahwasanya definisi dari upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Jadi ketika kita di PN kemudian ingin melanjutkan upaya hukum itu bisa. Lanjut, upaya hukum itu terdiri dari upaya hukum apa saja sih? Nah, yang pertama ada upaya hukum biasa, kemudian ada upaya hukum luar biasa. Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu adalah upaya hukum adalah bahwa pada dasarnya adalah asas daripada upaya hukum itu biasa menggunakan eksekusi seperti itu ya. Kemudian sedangkan dalam upaya hukum luar biasa tidak menggunakan menangguhkan eksekusi. Maksudnya apa? Nah ini upaya hukum biasa itu terdiri dari beberapa. Yang pertama nih ada yang namanya perzet. Kemudian upaya hukum luar biasa istimewa terdiri dari PK, kemudian dari perlawanan pihak ketiga atau Darden verzet seperti itu. Nah, verzet itu apa? Verzet itu disebut juga perlawanan ya. Nah, ini dasar hukumnya sudah jelas tentunya di pasal 1129 HIR. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, kemudian berbicara tentang perzet atau perstek, ini perzet itu merupakan upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau perstek. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan banding. Banding itu teman-teman semua dilakukan apabila 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 salah satu pihak tidak puas, terutama pihak pertama. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang 147 tentang peradilan ulangan. Ini memang sudah diperbarui ya daripada Undang-Undang 48 tahun 2009. Teman-teman semua, ada yang namanya juga banding. Apa sih itu banding? Nah, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi negeri. Nah, seperti itu. Kecuali undang-undang menentukan yang lain. Ini juga dasar hukumnya juga sudah dijelaskan di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Baik teman-teman, yang banding itu jangka harinya berapa sih? Nah, ini cukup jangka harinya itu mengajukan permohonan banding adalah 14 hari sejak para pihak mengetahui putusan di pengadilan negeri. Nah, teman-teman semua permohonan banding harus diajukan kepada panitia PN yang menjatuhkan putusan. Ini juga sesuai dengan dasar hukumnya itu pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 Undang-Undang 20 tahun 1947. Baik teman-teman semua, banding itu boleh ya, yang mengajukannya itu boleh alasan permohonan banding dan bukti-bukti baru dalam memori banding. Sedangkan terbanding boleh menjawab memori banding ini dengan mengajukan kontra memori banding. Yang dapat dibanding adalah hanya putusan akhir, teman-teman semua, bukan putusan sela. Paham ya? Putusan sela hanya dapat dibanding apabila bersama-sama dengan putusan akhir. Nah, ini penjelasannya. Apakah apakah penetapan dapat dibanding? Nah, apakah semua putusan pengadilan dapat dibanding? Tentu jawabannya adalah pasal 130 HR, putusan peramaian tidak bisa dibanding. Kenapa? Karena perkara yang nilainya kurang dari Rp100. Putusan banding dapat berupa apa saja? Menguatkan putusan pengadilan negeri apa yang telah diperiksa dan putusan hakim PN yang telah dianggap benar atau tepat. Kemudian yang kedua, memperbaiki putusan PN apa yang telah diperiksa dan diputuskan hakim PN dianggap kurang tepat menurut rasa keadilan, karena itu perlu diperbaiki. Kemudian membatalkan putusan PN apa yang telah diperiksa dan diputus hakim PN dianggap tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan dalam putusan PT memberikan putusan sendiri. Kemudian kasasi. Apa sih yang dimaksud dengan kasasi? Baik teman-teman. Sebetulnya kasasi ini diambil dari Belanda yaitu cassation. Dalam bahasa Inggris cassation. Dalam bahasa Prancis disebut Kaisei, yang artinya pembatalan putusan pengadilan bawahan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan dasar transregression, melampaui batas wewenang atau misjudge, salah satu pengeterapan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Negligent, adanya kelalaian. Nah, kasasi ini juga putusan pengadilan tingkat banding dapat diminta kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain seperti itu. Nah, landasan hukum kewenangan MA untuk mengadili tingkat kasasi juga ini sudah dijalankan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang 19. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
Nah, teman-teman semua, ini kita hanya diberikan waktu 5 menit saja. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya upaya hukum itu dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa ada kekeliruan dalam putusan tersebut, baik material ataupun material ataupun formal seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.